mencari hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif Mbak Indah ke aktivitas positifnya Mbak Indah. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit, tempatnya di sini. Apakah Mbak Indah bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan membahas aktivitas positif yang Mbak Indah lakukan mungkin sebelum Mbak Indah merasakan yang sampai saat ini Mbak Indah rasakan sampai Mbak Indah berada di sini. Kalau boleh tahu nih, Mbak Indah sebelum mengalami kalau boleh tahu sebelum Mbak Indah berada di sini dan mengalami hal yang Mbak Indah rasakan saat ini, ketika Mbak Indah mengalami masalah, apa yang biasanya Mbak Indah lakukan? Biasanya sholat, mengaji, terus aktivitas kerjaan rumah. Oh begitu. Itu sudah bagus sekali Mbak Indah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membimbing Mbak Indah untuk mengingat kembali hal-hal positif yang pernah Mbak Indah lakukan di masa lalu untuk mengalihkan dari masalah Mbak Indah. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu diri Mbak Indah sendiri yang yakin bahwa hal positif tersebut bisa tidak menyelesaikan masalah total, tapi setidaknya bisa meringankan masalah yang Mbak Indah hadapi. Gitu ya. Dan tadi kan Mbak Indah sudah menyebutkan bahwa ketika dulu Mbak Indah mengalami masalah, Mbak Indah memilih untuk sholat, mengaji, dan melakukan membersihkan rumah. Itu sudah sangat bagus sekali Mbak Indah. Nah, sekarang Mbak Indah harus dilatih kembali untuk melakukan hal positif yang pernah Mbak Indah lakukan di masa lalu. Nah, sebagai contoh, kita akan melatih Mbak Indah ketika pikiran-pikiran itu muncul. Kita akan berlatih yang berzikir. Nah, ketika pikiran itu muncul, Mbak Indah bisa mengucapkan Astagfirullahaladzim 3 kali. Seperti ini ya Mbak Indah ya. Mungkin sambil tangannya diletakkan di dada Mbak Indah, kemudian ucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim sampai hati Mbak Indah tenang. Begitu bisa diulang. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bagus sekali ya Mbak Indah. Mbak Indah sudah paham. Ketika nanti Mbak Indah tiba-tiba ada pikiran negatif atau keinginan melukai diri Mbak Indah bisa lakukan yang baru saja kita ajarkan. Begitu ya Mbak Indah. Tapi kalau misal tetap belum berubah juga, Mbak Indah lakukan terus menerus. Begitu ya, sambil dirasakan nafasnya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik. Kalau dari Mbak Indah sendiri, setelah kita mempraktikkan yang tadi, meletakkan tangan di dada, kemudian mengucapkan zikir, apa yang Mbak Indah rasakan? Kayak lebih tenang, lebih adem gitu. Kemudian tadi kan saya memandu Mbak Indah untuk aktivitas apa saja yang bisa dilakukan ketika Mbak Indah mengalami masalah. Coba Mbak Indah sebutkan kembali aktivitas apa saja yang dahulu pernah Mbak Indah lakukan. Dulu kalau setiap ada masalah langsung sholat, kemudian mengaji. Sekarang bisa sambil berpikir. Oke, bagus sekali ya Mbak Indah ya. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai dan untuk latihan kali ini sudah saya masukkan ke jadwal hariannya Mbak Indah. Kemudian selama kita belum bertemu atau menunggu pertemuan selanjutnya, Mbak Indah bisa lakukan cara yang tadi kita lakukan ya Mbak, untuk mengurangi kecemasan Mbak Indah, untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang mungkin datang ke Mbak Indah. Mbak Indah bisa lakukan cara yang tadi. Dan Mbak Indah, dan saya mau memberikan sebuah pegangan untuk Mbak Indah bahwa hidup itu berharga dan gak ada yang sia-sia. Kalaupun masalah yang Mbak Indah hadapi saat ini menurut Mbak Indah besar, tapi pasti akan ada jalan keluarnya. Pokoknya Mbak Indah gak boleh putus asa dan semangat terus. Begitu ya. Baik Mbak Indah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk besok kita bertemu lagi untuk membahas tentang membuat rencana masa depan. Untuk waktunya sekitar jam 9, tempatnya di sini. Apakah Mbak Indah bersedia? Jadi Baik, kalau begitu Mbak Indah bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya
permisi kembali pulang. Mari.